Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi nasta'in wa ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajmain. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian, kita kembali lagi di podcast yang pastinya inspiratif bagi kalian yang sudah dari episode pertama ya sudah mengikuti. Dan setiap podcast ini kita akan mendatangkan ya tamu-tamu spesial yang pastinya bisa menambah wawasan kalian dalam berorganisasi baik nantinya di masyarakat juga. Alhamdulillah pagi ini kita kedatangan seorang aktivis dan seorang yang sangat aktif sekali ya. Karena namanya aktivis pastinya orangnya aktif ya, tidak hanya di organisasi tapi di masyarakat juga. Alhamdulillah, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Rekan siapa ini? Rekan Nuha nggih? Agus Ulin Nuha. Agus Ulin Nuha. Alhamdulillah. Ini kabarnya gimana, Mas? Alhamdulillah. Ini panggilannya siapa ini? Mas Agus, Mas Ulin atau Mas Nuha ini? Kalau yang baru kenal Mas Agus, Mas Agus ya. Sudah akrab Mas Ulin. Iya. Jadi kita akrab aja ya, Mas Ulin ya, gitu. Alhamdulillah. Kabarnya baik, Mas ya? Alhamdulillah, Mas, sehat, Mas. Ini aktivitasnya di mana, Mas? Dalam aktivitas sehari-hari saya ya ngurus PMI. Ngurus PMI ya, saja berarti. Tidak ada aktivitas yang lain berarti ya. Atau ini masih kuliah atau gimana? Kuliah sudah selesai, sudah tapi selesai, belum wisuda. Oh, belum wisuda. Ya, alhamdulillah. Gini Mas, karena kita nanti podcastnya setiap Selasa kita tayangkan lah ya. Jadi kita seperti biasanya ketika podcast nanti ada sebuah pertanyaan, dan ini tidak hanya pertanyaan saya saja, tapi ini mewakili dari rekan-rekan netizen ya. Kita sebut netizen ya. Terkait dengan PMII ya. Ini karena Mas Ulin ini berkecimpung di PMII. Jadi PMII itu apa Mas ya? Ini kan banyak yang belum tahu PMII itu apa gitu. PMII ya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Ya. Jadi memang banyak yang belum tahu kalau PMII ini sebenarnya dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama ya. Melalui IPNU waktu itu ya, tahun 1960. Mungkin karena namanya yang tidak ada belakangnya NU, jadi tidak terlalu familiar di kalangan orang-orang NU juga. NU, ya. Gitu. Jadi ini pastinya sudah lama dan juga lahir dari NU ya Mas ya. Iya. Terus untuk ini Mas, fokus pergerakannya itu seperti apa sih? Kok Mas ada PMI di NU itu jelasnya itu seperti apa Mas? Sebenarnya kehadiran PMII di kampus itu kan menjawab tantangan zaman waktu itu ya. Bagaimana tantangan zaman waktu itu antara tahun 60-an itu sangat kental, itu namanya situasi politiknya sangat carut marut ya. Akhirnya perlu sebuah gerakan baru, yaitu di kalangan mahasiswa. Dan NU waktu itu menjadi partai politik. Partai politik. Waktu itu menjadi partai politik. Dalam sejarahnya PMII, PNU, Ansor dan semua BANAM itu ya underbow NU. Yang sebenarnya sebagai sayap ya, yang bisa digerakkan di berbagai sektor. Kalau PMII khusus di kalangan mahasiswa. Jadi itu kegiatannya untuk memadai mahasiswa gitu Mas. Ya, sebenarnya kan dulu begini, mahasiswa itu tergabung dalam Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Nah, tapi kemudian seiring berjalannya waktu ternyata kebutuhan mahasiswa dengan pelajar itu beda. Nah, jadi tidak bisa disatukan. Akhirnya muncullah berbagai dinamika yang akhirnya melahirkan PMII. Awalnya ya di IPNU semua kan. Berarti kalau di Pati Mas ini sudah terbentuk timnya ya, atau pengurusnya ya berarti ya? PMII di Pati sudah lama Mas. Sudah lama ya. Sejak era 2000-an sampai sekarang kira-kira 22 tahun. 22 tahun. Berarti sudah lama teman-teman ya semuanya. Sudah lama. Terus terkait ini juga Mas, ini pastinya kan memiliki target ya. Khususnya nanti di Pati ini yang ingin ditargetkan Mas Agus untuk PMI ini seperti apa? Ya tentunya kepengurusan kami di masa khidmat 2022-2023 ini kan meneruskan
program kerja sebelumnya dan berusaha menciptakan sesuatu yang baru kan begitu. Seperti biasa bahwa PMI itu adalah organisasi kaderisasi yang memang fokusnya di kaderisasi, artinya pengembangan sumber daya manusia yang sesuai dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Gitu. Jadi memang ya dibekali nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan juga fokus kita ya memang di keislaman dan keindonesiaan serta kemahasiswaan itu. Itu sub tema besarnya seperti itu. Tapi nanti kan berbagai macam model kegiatannya kan macam-macam. Intinya mencakup 3 itu. Jadi untuk itu tadi kan target Mas. Terus gini, tadi kan ada juga pengurus. Terus masing-masing pengurus ini juga masih tersebar di Pati pastinya Mas ya? Iya, rata-rata lokal. Lokal berarti ya? Lokal. Berarti kan setiap daerah itu ada kepengurusan masing-masing Mas berarti ya? Setiap daerah tidak. Oh berarti itu tingkatannya kalau di PMI seperti apa Mas? Di PMI ini karena kita itu syaratnya untuk menjadi anggota PMI itu harus mahasiswa ya. Jadi tidak bisa sembarangan orang jadi PMI. Iya, benar. Jadi tingkatan terendah di PMI itu adalah rayon. Rayon itu di tingkatan fakultas. Kalau di Pati ada namanya rayon tarbiyah, itu di jurusan tarbiyah. Kemudian di atasnya lagi ada namanya pengurus komisariat. Komisariat itu dalam satu kampus hanya boleh ada 1. Kebetulan kalau di Pati ada 2 komisariat. Yang pertama komisariat Jayakesumo STI Pati. Kemudian yang kedua komisariat Syekh Mutamakin IPMAFA. Gitu. Nah, kita baru 2 itu, dan rencananya nanti dalam tahun ini kita mencoba membuka komisariat baru di Setibi dan di STTP. Semoga itu berhasil. Kemudian di atasnya ada PC cabang itu di tingkatan kabupaten. Di atasnya lagi ada pengurus koordinator cabang itu di tingkatan provinsi. Kemudian yang paling atas adalah pengurus besar. Jadi itu. Terus selama penerimaan mahasiswa ini Mas, ini kan kemarin ya juga sudah melewati masa-masa sulit ya yang di corona. Itu terdapat pengaruh apa enggak ya Mas? Baiknya itu menurun atau meningkat? Di kaderisasi. Di kaderisasinya tadi. Ya tentu itu menjadi sebuah hambatan bagi kita, terutama di cabang lokal ya, cabang lokal. Yang memang kita itu untuk akses informasi walaupun sekarang sudah era keterbukaan, tapi ternyata kita itu masih ketinggalan tentang informasi itu. Selama corona berarti 2021-22 ini memang mengalami penurunan yang sangat signifikan. Yang biasanya kita itu rekrutmen per tahun itu 50, sekarang paling yang bisa ikut 25. Dan kebetulan hari ini ada Mapaba di Setaib. Di Setaib hari ini rekrutmen juga. Jadi faktor-faktornya itu tadi salah satunya itu Mas ya. Ya faktornya itu, dan kemudian memang kita harus mencoba model gerakan yang baru Mas. Kalau biasanya Mapaba itu kan 2 hari 3 malam. Itu tidak bisa. Sekarang itu mahasiswa tidak bisa seperti itu. Jadi ada cara lain dalam sistem perekrutannya Mas ya. Biasanya kan permasalahannya itu agama saja. Ini ada mungkin dari kesenian atau ekonomi yang ditawarkan PMI itu. Perekrutan atau bagaimana? Tentunya kalau di cabang Pati, PMI cabang Pati ini kan tidak hanya mengurusi tentang keislaman saja. Itu kan sudah ya istilahnya sudah selesai lah kita lah untuk masalah wawasan keislaman dan kebangsaan. Ya di cabang ini kan tinggal implementasi dari apa yang sudah kita dapatkan selama ini. Kita pelajari tentang nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan juga kemahasiswaan itu. Nah, di cabang ini waktunya untuk action. Jadi ada beberapa program yang kita rencanakan tahun ini. Yang pertama memang kaderisasi itu wajib Mas. Karena tanpa kaderisasi itu kita nanti juga tidak akan memiliki generasi penerus. Yang pertama kaderisasi itu sudah ada yang membidangi namanya K1, ketua bidang kaderisasi. Kemudian yang kedua adalah ketua bidang eksternal. Eksternal ini meliputi media, meliputi
kebijakan publik, kebijakan, kebijakan publik, terus pemberdayaan ekonomi dan lembaga profesi. Ada dua itu di wakil ketua. Ya? Kemudian di keagamaan dan sosial itu ada hubungan lintas iman dan hubungan lembaga antar pesantren, dan ada juga kajian keislaman. Tambah satu lagi, apa Mas? Kopri. Apa itu Kopri? Kos PMI Putri. Kos PMI Putri. Itu kumpulan perempuan. Oh, jadi yang perempuan gitu ya. Khusus perempuan. Kalau di IPNU namanya IPPN. Oh iya benar. Tapi tidak terpisah dengan PMI karena statusnya adalah badan semi otonom. Badan semi otonom. Oh. Udah Mas, ini juga bisa ngopi-ngopi Mas. Ngopi. Tenang aja Mas, ini kita buat podcast yang nyantai aja ya. Ini sambil istirahat sambil ngopi. Nah, karena kita ya juga di pastinya zaman era digital. Kalau kita tidak juga share hal-hal ini, pastinya rekan-rekan semua ya tidak mengetahui PMI. Pastinya ya juga kesusahan ya. Karena itu baiknya ya untuk teman-teman mahasiswa ya, silakan kalian gabung PMI ya. Jika dirasa kalian sudah kuliah tapi tidak tergabung dalam organisasi apapun, nah ini ada PMI yang pastinya bisa menjadi jembatan kalian dalam mengembangkan bakat-bakat kalian ya. Karena di sini Mas Ulin ya pastinya akan memberi pengalaman-pengalaman yang lebih nantinya ketika kalian gabung di PMI khususnya di Kabupaten Pati gitu. Terus gini Mas, kembali ke pertanyaan pertama tadi. Konsentrasi PMI itu dalam memperkuat aswaja di kalangan mahasiswa pastinya Mas ya. Yang kedua itu apa Mas? Mungkin ada misi-misi khusus di PMI Pati ini, karena kan ini juga ya banyak marak-marak terkait dengan pemahaman-pemahaman Islam yang radikalis ataupun yang lain untuk dalam rangka menutup hal itu. Betul Mas. Memang ya itu tadi, kehadiran PMI di kampus sebenarnya adalah untuk membentengi mahasiswa-mahasiswa dari serangan radikalisme dan terorisme. Nah, kita tanamkan nilai-nilai keislaman yang ala Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah khususnya, karena kita lahir dari NU. Nah, nilai-nilai itu yang kita input ke kader sehingga menjadi karakter kan. Sikap toleran, sikap adil, sikap tasamuh kan. Itu. Terus ada itu juga Mas berarti Mas. Program yang unggulan, unggulan ya di PMI Mas. Program unggulan kita ya karena kita mahasiswa Mas. Tetap program unggulannya adalah kajian ilmiah yang itu meliputi isu-isu lokal, isu-isu nasional, kemudian juga materi-materi kaderisasi yang itu sebagai pondasi kita dalam bergerak. Jadi seperti materi analisis sosial, peta gerakan Islam, strategi penguasaan media, menggiring opini dan lain-lain, itu ada semua di PMI. Oh, berarti indikatornya juga itu nanti ada evaluasinya Mas ya? Ada evaluasinya. Itu biasanya per berapa Mas ya kalau di PMI? Evaluasinya. Kita setiap bulan melakukan evaluasi ya. Jadi ada kegiatan program kita ini dalam 1 tahun ini kita bagi 4 semester. Jadi 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga dan jadi ini sudah masuk ke semester berapa? Ini sudah semester pertama. Oh, baru pengurusan tadi ya? Saya baru dilantik 15 Oktober kemarin. 15 Oktober. Tapi sebelum dilantik kita sudah bergerak. Oh, begitu. Jadi di PMI itu pergerakan itu sudah harus bergerak setelah terpilih gitu ya. Di mandataris itu sudah. Jadi tidak usah nunggu Tidak usah nunggu. SK itu hanya formalitas. Iya, benar. Iya, formalitas saja. Benar. Teman-teman ya, silakan nanti ketika kalian ya mau tanya lagi ya, nanti bisa menghubungi Mas Ulin ya, kan nanti juga kita akan share juga terkait dengan materi-materi ke PMI nantinya bisa menghubungi ke Mas Ulin. Terus untuk mencapai gini Mas, pastinya tadi kan sudah ada target ya. Untuk mencapai keberhasilan ini itu kan butuh
elemen PMII yang ingin mengurusi PMI itu disebut. Untuk pengurusnya sendiri Mas, untuk saat ini sudah berapa Mas? Ataupun anggotanya ada database-nya? Ya kalau secara kuantitas. Secara kuantitas anggota PMI cabang Pati ini kan meliputi dari 2 kampus. Itu ada sekitar 300 ya. Kuantitas ya Mas. Iya. Jadi secara rekrutmen, tapi yang aktif kan paling hanya 100. Itu dibagi berbagai macam kepengurusan. Terus kemudian ada juga yang memilih aktif di intra kampus kan seperti itu. Kira-kira 300-an lah. Tapi kalau pengurus cabang 31. Iya, 31. Terus ini ada juga pertanyaan Mas dari teman ini. Saya bukakan. Ini kan gerakan mahasiswa Mas ya. Pastinya dilihat masyarakat kan sebagian ini ada yang demo saja. Ini maksudnya bagaimana? Karena kita ya juga butuh klarifikasi. Ini dari teman yang bertanya ini. Gerakan PMI kok demo itu maksudnya piye? Ini nanti bisa dijelaskan kepada rekan-rekan semua. Karena demo ini ya ada maksudnya Mas ya teman-teman. Silakan Mas Ulin bisa dijawab. Sebenarnya demo itu bukan solusi. Demo itu bukan solusi, tapi kemudian itu adalah jalan terakhir kita ketika suara sudah tidak lagi didengar. Ketika aspirasi sudah tidak lagi didengar, ya, pemerintah sudah seenaknya sendiri, tidak mendengar apa yang kita suarakan, maka hanya ada satu kata yaitu lawan. Maka demo. Sebenarnya ada tahapannya, Mas. Manajemen aksi itu ada tahapannya. Yang pertama memang kita harus kajian. Contoh kemarin kenaikan harga BBM. Itu kita mencoba untuk diskusi internal, konsolidasi internal. Kira-kira ini kenaikan BBM ini dampaknya apa secara bagi masyarakat dan bagi pemerintah juga. Tidak selalu harus berpihak pada rakyat, tapi tidak memikirkan negara juga kita. Jadi kita ambil tengah-tengahnya. Kemudian waktu itu muncullah, tetap kita menolak karena itu kan kita berpihak pada rakyat. Tapi di sisi lain kita juga mendukung pemerintah agar program pemulihan ekonomi ini cepat pulih seperti itu. Terus kemudian kita melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Pati. Nah, alhamdulillah diterima dan sudah disampaikan tuntutan kita sudah diterima dan akan disampaikan ke pemerintah pusat. Tinggal hari ini pemerintah pusat seperti apa kan seperti itu. Yang penting kita di daerah sudah menyuarakan itu. Jadi tidak hanya menolak dengan keras itu saja, tapi kita juga memberi solusi. Kemudian ada itu Mas juga kemarin di Hari Santri PMI juga merespon isu lokal tentang Raperda pesantren kan, yang sempat mangkrak kan, sempat terhenti beberapa kali karena ketua komisi tidak hadir. Itu kita suarakan. Tetap kita istilahnya demo tapi melalui tulisan, tidak turun ke jalan. Melalui media kita kritik Komisi D karena tidak hadir dalam rapat perda pesantren karena alasannya tidak masuk akal, sakit gigi kan gitu. Sakit gigi dan juga takziah itu kan tidak masuk akal. Makanya kita perlu untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Jadi untuk pengawalannya itu harus selalu gitu Mas. Karena siapa lagi kalau tidak PMI, kalau tidak mahasiswa yang menjadi jembatan bagi masyarakat kepada pemerintah. Kita lihat di Pati kan memang itu. Iya begitu. Ini kan juga tadi sudah dijelaskan beberapa tuntutan ya. Ini kita juga ingin bertanya Mas, dalam PMI itu kan ada K3. Bidang agama. Itu ada keagamaan. Itu maksudnya gimana Mas? Sosial keagamaan. Jadi ya memang dalam namanya keagamaan ya, kita Islam, kita punya tradisi yang harus kita lestarikan. Contoh gerakan keislaman yang PMI lakukan ya, tapi memang kadang itu tidak terlihat. Seperti setiap malam Jumat kita di sekretariat di kantor itu baca Yasin bersama-sama, tahlilan untuk para pendahulu kita. Kemudian malamnya itu kalau yang tidur di base camp kita jarah-jarah keliling makam di Kabupaten Pati, wali-wali itu. Oh iya. Terus setiap minggu kita berjanjian. Itu gerakan yang
gerakan amaliyahnya. Secara terus yang lain juga ada kajian keislaman. Yang itu untuk penguatan ideologi kader, Mas. Agar itu tadi tidak terserang virus-virus radikalisme. Nah, begitu ya, baik Mas. Tadi kan juga saya menyoroti dalam hal yang tadi rapat apa Mas tadi yang dengan pesantren, Raperda pesantren. Raperda pesantren. Nah, itu nanti sampai saat ini kan belum ada goalnya ya Mas ya? Belum, masih ada proses. Masih proses. Ini nanti ketika hal tersebut pastinya kan kita juga masih nunggu yang namanya apa ya? Maaf Mas. Kegiatan ini bisa berjalan. Nah, pasti kebijakan ini bisa dilaksanakan. Bisa goal lah tadi. Ketika ini nanti tidak goal itu peran PMI itu seperti apa Mas? Maksudnya nanti akan mengadakan demo lagi atau bagaimana? Ya tentu ketika suara kita tidak didengar dan tidak direalisasikan oleh pemerintah, maka kita akan melawan dengan turun ke jalan. Kita sudah banyak mendengar hari ini berita di media, termasuk juga pimpinan DPRD Kabupaten Pati sudah berjanji untuk menyelesaikan Raperda pesantren ini di bulan November. Kita tunggu aja, kan gitu. Ketika November ini tidak selesai, maka kita akan pertanyakan. Tentunya tidak langsung demo ya, tapi kita pertanyakan dulu lah, kenapa ada apa ini kok nggak jalan. Iya benar. Terus ini juga Mas. Ini pertanyaan dari saya Mas, tadi. Kalau kultur yang ditanamkan dari PMI itu seperti apa Mas? Mungkin dari hal yang diunggulkan di PMI Pati ini seperti apa Mas? Kultur itu kan budaya. Iya, budaya. Kebiasaan ya. Tinggal ya layaknya orang NU lah gitu ya. Kebiasaannya. Cuma masih ada tahlil Mas berarti. Masih itu tadi. Tiap malam Jumat kita tahlil. Kita yasin. Cuma kita itu kan sudah tidak. Kadang PMI itu tidak menambahkan simbol-simbol itu. Yang terlihat adalah yang arogan, yang suka melawan. Angel diatur lah seperti itu. Namanya juga mahasiswa. Di dunia ini hanya ada dua Mas. Maha Esa dan mahasiswa. Dua maha. Terus terkait dengan ini Mas, ini juga menarik ini. Kan pastinya di organisasi kampus itu kan ya juga banyak lah ya. Ya mungkin karena ini ada dua kampus ini cara Mas, ini masuk kembali ke cara kita untuk dalam rekrutmen. Nah, mungkin ada yang lain Mas, seperti yang tadi sudah disebutkan, mungkin ada jajaran lain. Soalnya teman-teman yang nonton juga ini pastinya ketika ingin gabung di PMI pastinya ingin kejelasan juga ini perlu di. Ya tentunya kalau dalam rekrutmen kita harus melihat tipologi mahasiswa. Tipologi mahasiswa hari ini kan tipologi mahasiswa kelahiran 2002 2003. Wongnya bosenan. Mereka itu cepat bosan dan sebenarnya suka sesuatu yang baru, tapi cepat bosan. Nah, maka kita harus menyesuaikan itu. Kalau mode konvensional kan apa 3 hari itu bosan, jenuh dan wis gabut pokoknya. Wis kudu mulai. Akhirnya gak melu kan. Maka kita harus menyesuaikan itu. Maka saya beri masukan kepada komisariat yang memang menjadi panglima rekrutmennya untuk melaksanakan mapaba itu nggak usah lama-lama, 1 hari aja cukup. Karena mapaba itu kan masa penerimaan anggota. Yang penting diterima dulu jadi anggota. Masalah nanti di kader diisi apa itu kan nanti berjalannya waktu. Yang penting dapat orang dulu. Jadi nanti kita tidak hanya dalam kegiatan saja Mas yang difokuskan, berarti ada kegiatan yang lain. Terus ini Mas, untuk sebagai penutup mungkin sudah ini. Silakan. Karena ini Mas. Bisa Mas Olin juga tanya gitu Mas ya, biar tidak saya tanya aja karena ini jagung lah Mas ya. Ini tadi Mas Olin saya cacar pertanyaan. Mungkin pesan ya, kita masuk saja ke pesan
dari mungkin Mas Ulin ingin menyampaikan bagaimana supaya nanti ke depan PMII di Pati ini bisa menjadi tombak ya dalam pergerakan kemahasiswaan. Mungkin bisa disampaikan, Mas? Ya, untuk pesan saya kepada mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Pati, yang kuliah di manapun saja, masuklah ke PMII. Karena PMII itu adalah rumah kita. Ya, benar. PMII itu adalah rumah yang didirikan oleh NU, yang harus diisi oleh orang-orang NU. Artinya siapa lagi yang masuk ke PMII kalau orang NU aja nggak mau. Contoh ini ya, nah, rekan-rekan IPNU PBNU ketika masuk di perguruan tinggi, tidak ada pilihan lain selain PMII. Terserah nanti ketika pulang ke rumah kembali menjadi pengurus IPNU itu harus, ya, karena dalam dirinya ada jiwa IPNU. Tapi ini soal jenjang kaderisasi di NU. Yang paling mendasar itu kan IPNU, IPP, NU. Kemudian di tingkatan mahasiswa ada PMII, di kalangan pemuda ada Ansor, ya kan? Ya. Di kalangan mbak-mbak ya Fataya, ada Fataya, ibu-ibu ada Muslimah, bapak-bapak ada. Bapak nanti sudah menjadi pengurus ranting, pengurus MWC, Suriah dan Vidya, kan seperti itu. Nah, ini adalah jenjang kaderisasi yang perlu ditata, saya kira. Jadi memang butuh. Jadi di Makesta, di Lakmot itu harus disuarakan itu. Kalau menjadi mahasiswa ya jadilah PMII. Nanti tetap kumpulnya sama, Mas. Ketika kembali ke daerah masing-masing, tetap di PCNU, seperti itu. Nah, jadi nanti PCNU ini akan banyak namanya pakar-pakar dari PMII. Nah, tentunya bukan hanya dari Pati kan. Soalnya mahasiswa Pati ini kan banyak yang di Semarang, Jogja, Jakarta, Surabaya, Malang, banyak. Mereka lebih berkualitas daripada yang di Pati sebenarnya. Karena iklim suasana daerah itu memengaruhi. Ya. Itu saja, Mas, berarti. Itu udah ya. Kopi ini belum tak ambil. Kopi ini dulu sih, Mas. Ini sambil mungkin dari rekan tadi, karena kita fokus membahas hari ini adalah PMII. Jadi untuk rekan semua ya, tidak usah sungkan-sungkan untuk bergabung di PMII ya. Karena PMII adalah rumah bagi kalian ketika kalian berkuliah. Pastinya dalam seleksi alam tadi kita harus mampu menjadi iklim yang baik, begitu Mas ya, maksudnya. Betul. Begitu teman-teman, karena podcast ini hanya sebentar dan mungkin nanti ada part yang lain, kita akan lebih membahas yang agak serius juga terkait dengan PMII, Mas ya, pastinya. Kalau bisa tema khusus, Mas. Tema khusus. Jadi kita tidak hanya membahas mengenai ke PMII saja, tapi kita fokusnya lebih ke arah satu sisi ya. Jadi kita membahas topik yang khusus begitu. Terima kasih untuk Mas Ulin sudah bergabung pada podcast hari ini. Ketika ada salah ya, Mas ya, saya mohon maaf. Dan untuk rekan-rekan semua, jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe semua karena itu bisa membantu kami. Demikian dari saya. Ada yang ingin sampaikan lagi, Mas Ulin? Sudah, Mas. Sudah. Terima kasih. Mas Ulin, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.